Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala edisi Paskah kali ini bertema, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Didasarkan pada Injil Lukas pasal 24 ayat 25 dan 26. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kalimat ini ditujukan kepada dua orang murid Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Dikisahkan mereka berdua berbincang-bincang tentang hari-hari terakhir yang terjadi di Yerusalem. Mereka merasa kecewa terhadap pribadi yang mereka harapkan, yakni memerdekakan Israel dari kaum penjajah, malah telah mati disalibkan. Hal itu juga menghancurkan segala harapan mereka. Bagi mereka, kematian guru mereka menandakan semuanya telah selesai, semuanya telah berakhir. Sementara mereka berbincang-bincang, tiba-tiba Yesus yang menjadi pokok diskusi mereka hadir, berjalan bersama mereka menuju Emmaus. Hal yang menarik dari kisah ini, mereka sama sekali tidak mengenali sosok Yesus. Ironis dan tragis sekali bahwa mereka berjalan bersama Yesus, berdiskusi tentang Yesus, tetapi mereka tidak kenal bahwa sosok yang mereka diskusikan itu ada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Dalam ayat 16 dikatakan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Malahan mereka menuduh Yesus sebagai satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa-apa. Dan kemudian mereka menceritakan kepada Yesus segala sesuatu yang terjadi di seputar kematian Yesus. Ketika Yesus melihat bahwa mereka cukup detil dan kronologis menceritakan tentang kisahnya, namun mereka tidak sadar dan tidak mengenal Yesus itu sendiri yang sedang berada di tengah mereka. Maka dengan keras Tuhan menegur mereka dengan berkata, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mereka tidak mampu mengingat dengan baik apa yang dikatakan oleh para nabi, dan khususnya juga apa yang dikatakan Tuhan sendiri kepada mereka. Karena jauh sebelum kematian Tuhan telah berkata secara berulang-ulang bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Dia akan dibangkitkan. Tuhan tidak ingin mereka larut dalam kesedihan dan kekecewaan, hingga putus asa dan kehilangan harapan. Yesus mengenal baik semua situasi yang dirasakan dan dialami oleh murid-muridnya. Dia hadir, berjalan bersama mereka, tinggal dan makan bersama mereka, membuka mata hati dan pikiran mereka yang tertutup oleh kesedihan dan memberi mereka harapan. Pengalaman perjalanan ke Emmaus adalah model perjalanan yang Yesus buat juga untuk kita semua hari ini. Tuhan tidak ingin kita tinggal dalam kesedihan, larut dalam kekecewaan dan putus asa, cemas dan hilang harapan. Dia yang bangkit selalu ada bersama dengan kita, berjalan bersama kita, bercakap-cakap dengan kita, tinggal bersama kita untuk membangkitkan kesadaran bahwa tidak ada mawar yang tidak berduri,
Tidak ada langit yang selalu biru, tidak semua jalan tanpa kerikil, dan tidak ada laut yang tidak bergelombang. Dia bangkit untuk meyakinkan kita bahwa sekalipun ada banyak kesulitan, ada banyak kesusahan, ada banyak pergumulan, namun Dia selalu menemani kita di sepanjang jalan hidup kita, memberikan kekuatan dan kemenangan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita tidak menjadi orang yang bodoh dan lamban karena ketidakpercayaan kita akan kebangkitannya. Karena kebangkitannya nyata, memberikan kita semangat yang baru, hidup yang baru, dan harapan yang baru. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami agar kami tidak menjadi orang yang bodoh dan lamban secara rohani. Biarlah kami selalu meyakini dan menerapkan keyakinan kami bahwa kebangkitan Kristus dasar kekuatan, kemenangan, dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.